Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal dengan NPM 2114 151074. Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang harus diajarkan kepada setiap masyarakat Indonesia. Kenapa begitu? Dikarenakan Pancasila merupakan dasar dari kehidupan berbangsa di Indonesia, tidak hanya untuk menciptakan peraturan baru ataupun hal lainnya, melainkan seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari kehidupan sosial, politik, dan lain sebagainya. Di dalam presentasi ini nanti ada pengertian paradigma, kemudian Pancasila sebagai paradigma. Selain yang dikatakan Insinyur Soekarno, salah satu pendiri bangsa Indonesia, aku tidak mengatakan bahwa aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara indah. Yang pertama, pengertian paradigma. Sebelum kita mengetahui bagaimana maksud dari Pancasila sebagai paradigma. Paradigma pada awalnya berkembang pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu filsafat saja. Kemudian, pada tahun 1970, istilah paradigma diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn di bidang ilmu pengetahuan lainnya. Dia ada dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, edisi kedua pada tahun 1970. Menurutnya, paradigma merupakan asumsi-asumsi dasar dan teoritis umum yang mana merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan. Dalam masa era modern sekarang ini, paradigma dapat diartikan sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan. Jadi, jika kita mengaitkan Pancasila sebagai paradigma, maka Pancasila itu adalah suatu arah dan tujuan yang digunakan untuk melakukan perkembangan, seperti Pancasila sebagai pembangunan, yang artinya pembangunan yang arah dan tujuannya didasari oleh Pancasila, dan lain sebagainya. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan nasional dilakukan dengan tujuan untuk hidup Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan tersebut dituangkan pada dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada 4 butir: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Intinya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan harus didasari oleh nilai Pancasila. Konsekuensi dari penerapan ini adalah pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa, rohani, yaitu akal, rasa, dan kehendak, aspek raga, jasmani, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan aspek kehidupan ketuhanan. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Iptek pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas rohani manusia, meliputi akal, rasa, dan kehendak. Manusia menggunakan iptek itu tujuannya untuk mengolah kekayaan alam yang telah disediakan oleh Tuhan. Maka dari itu, mengolah kekayaan alam tersebut bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek, pengembangan ilmu pengetahuan. Sila pertama, yaitu kehutanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila ini, pengembangan iptek harus mempertimbangkan akibat dari setiap penciptaan atau perkembangan ilmu pengetahuan, apakah itu bisa berdampak buruk pada lingkungan ataupun tidak. Kemudian, dalam pengolahan kekayaan alam tersebut juga harus
dibarengi atau diimbangi dengan pelestarian. Dikarenakan manusia dalam sila pertama ini ditempatkan sebagai derajatnya sama dengan alam yang lain dan bukan pusatnya. Tahu kalau pusatnya itu bisa disebut paham ini antropo uh, antroposentrisme, dan kalau manusia dan alam derajatnya sama itu namanya paham ekosentrisme. Kemudian sila kedua Pancasila, sila ini memberikan dasar bahwa pengembangan iptek haruslah bersifat beradab, yang mana ketika kita mengembangkan iptek, kita harus menjadi manusia yang beradab, seperti misalnya menggunakan tidak menggunakan objek makhluk hidup sebagai uji percobaan, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan iptek harus didasari tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek juga bukan untuk kesombongan, kencokakan, dan keserakan manusia, namun untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. Ketika kita mengembangkan iptek, bukan tujuannya untuk membuat diri kita merasa lebih hebat dari yang lain, tapi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sila ketiga itu, dalam sila ini, pengembangan iptek diharapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Kemudian sila keempat, sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek harus secara demokratis, yaitu setiap ilmuwan memiliki kebebasan dalam mengembangkan iptek. Selain itu, setiap ilmuwan juga harus menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka, yaitu terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, dan dibandingkan dengan teori lainnya. Sila kelima, sila ini mendasari pengembangan iptek untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, manusia dengan alam dan lingkungannya. Dan poin keempat yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik. Dalam sila-sila Pancasila yang tersusun atas urutan-urutan sistematis, bahwa dalam politik negara harus mendasarkan pada kerakyatan seperti sila keempat, dengan pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan moralitas, di mana moralitasnya ketuhanan sila pertama, kemanusiaan sila kedua, persatuan sila ketiga, dan aktualisasi dan pengembangan negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama, itu sila kelima. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan politik tersebut harus berdasarkan moralitas yang ada pada sila-sila Pancasila, sehingga seluruh praktek menghalalkan segala cara seperti fitnah, provokasi, menghasut rakyat, atau mengadu domba harus segera diakhiri. Kemudian poin kelima, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Pembangunan ekonomi di Indonesia harus ditujukan tidak hanya untuk pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa. Maka dari itu, Mubyarto pada tahun 1999 mengembangkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi humanistik yang berdasarkan tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Ekonomi untuk kesejahteraan manusia, sehingga kita harus menghindarkan diri dari pengembangan ekonomi dengan dasar monopoli, persaingan bebas yang menimbulkan penindasan. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Dalam pembangunan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat tersebut. Dalam pengembangan sosial budaya ini, kita harus mengangkat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai. Karena ya Pancasila sendiri merupakan hasil dari penggalian budaya-budaya bangsa Indonesia sendiri seperti gotong royong dan lain-lain. Dalam prinsip etika, Pancasila bersifat humanistik, yaitu nilai-nilai Pancasila berdasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya. Oleh karena itu,
Pengembangan sosial budaya di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, dan keberadaban. Yang ketujuh, Pancasila sebagai paradigma pengembangan HANKAM. Pengembangan HANKAM, negara pada hakikatnya merupakan suatu masyarakat hukum, sehingga demi tegaknya hak-hak warga negara diperlukan peraturan perundang-undangan negara yang mengatur ketertiban warga dan melindungi hak-hak warganya. Dari pengertian di atas, maka keamanan merupakan syarat mutlak agar tercapainya kesejahteraan warga. Untuk melindungi integritas seluruh warga negara, diperlukan aparat hukum, aparat penegak hukum, dan aparat keamanan negara. Pancasila sebagai paradigma pengembangan HANKAM berarti bahwa tujuan dari HANKAM adalah untuk mencapai harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara, yaitu untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis HANKAM negara. HANKAM harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu berdasarkan tujuan demi tercapai kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sila 1 dan kedua. Tujuannya demi kepentingan warga dalam seluruh warga sebagai warga negara, sila ketiga. Mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan, sila keempat. Kemudian diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup bermasyarakat, yaitu terwujudnya keadilan sosial, sila kelima. Yang ke-8, Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup damai dan antar umat beragama. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan wajib beribadah kepada Tuhannya dimanapun mereka berada ataupun dimanapun mereka hidup. Namun demikian, Tuhan juga menghendaki untuk hidup saling menghormati antar sesama manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia dari berbagai golongan, mulai dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bergolong-golong, baik sosial, agama, politik, maupun etnis ya. Dari pengertian sebelumnya, negara menegaskan pokok pikiran keempat bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut berarti negara mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Negara memberikan kebebasan pada warganya untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir atau yang ke-9, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi pada hakikatnya adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila. Betapapun perubahan dan reformasi dilakukan, bangsa Indonesia tidak akan menghancurkan nilai religiusnya, kemanusiaannya, persatuannya, kerakyatannya, serta keadilannya. Dikarenakan reformasi pada hakikatnya adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai dasar, yaitu Pancasila, di mana pada saat itu pemerintahannya banyak melakukan malpraktik yang seperti KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan lain sebagainya. Berikut sumber jurnal yang saya gunakan, Sobirin dan Ahmad Kalam, 2008, Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jurnal Saintikom halaman 146 sampai 154. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.